Perkenalkan, nama saya Somprian Zalopo. Saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Kristen dengan dimulai doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas setiap berkat dan kasih karunia-Mu, di mana Engkau telah menolong kami dari setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami dari setiap mara bahaya. Semua itu bukan karena kekuatan dan ketulusan hati kami, Bapa, selain hanya itu semua karena berkat dan anugerah dan perlindungan dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga tahu sungguh banyak dosa dan salah yang telah kami perbuat dalam perjalanan kami sehari-hari, baik dalam pikiran kami maupun dalam setiap perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampunilah ia kepada kami, Bapa di surga, agar tidak menjadi penghalang dan penghambat bagi setiap berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang di surga, aku juga memohon kepada-Mu, berkatilah setiap apa yang saya kerjakan, berkatilah apa yang saya cita-citakan, berkatilah perkuliahan saya, berkatilah pekerjaan saya, dan juga aku mendoakan kepada-Mu keluarga kami, sanak-saudara famili kami, jaga dan lindungilah mereka Tuhan, seperti Engkau selalu senantiasa menjaga saya dalam setiap perjalanan saya. Tuhan Yesus, aku mendoakan kepada-Mu juga kampus di mana saya kuliah, berkatilah kampus kami agar menjadi kampus yang melahirkan generasi-generasi yang takutkan Engkau dan yang menjadi mahasiswa-mahasiswa yang ahli dalam setiap bidangnya. Dan juga berkatilah setiap dosen-dosen yang mengajar di sana Tuhan, agar setiap berkat dan anugerah selalu mereka peroleh setiap hari, dan juga keluarga mereka, agar selalu Engkau menjaga keluarga mereka, memberkati keluarga mereka. Ya Tuhan Yesus, aku mendoakan kepada-Mu juga pemimpin-pemimpin kami di negeri, jahat dalam mereka, lindungilah mereka dari setiap rencana orang jahat, baik dari luar maupun dalam negeri, agar mereka selalu selamat dengan kuasa-Mu, dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, yang selalu memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan Yesus, berkatilah rencana setiap pemimpin kami, setiap pekerjaan mereka, berikanlah mereka pemikir-pemikir yang luar biasa, agar mereka menjalankan sistem pemerintahannya yang baik dan berjalan dengan berkembangnya negeri ini, dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Buatlah setiap masyarakat selalu memuliakan nama-Mu di negeri ini. Buatlah setiap masyarakat tunduk kepada pemimpin yang sudah Engkau angkat dan urapi. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana peran agama dalam kehidupan saya sehari-hari atau dalam kehidupan setiap orang. Agama itu adalah untuk membuat orang menjadi lebih baik, dan untuk membuat orang menjadi lebih mempunyai keberanian dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan. Dia berani berbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Dia penuh dengan kasih. Karena orang-orang yang tidak punya agama sebelumnya, mungkin mereka menyembah berhala, dan setelah mereka mengenal agama, mereka akan mengenal namanya kebenaran dan kasih. Sedangkan dalam kehidupan saya, agama itu sangat penting, karena saya dalam setiap rencana saya, dalam setiap perjalanan saya dalam melakukan apapun, saya selalu melibatkan yang namanya keyakinan saya, kepercayaan saya. Karena di dalam agama itu ada suatu keyakinan dan kepercayaan, yang dimana keyakinan itu membuat mereka dalam menghadapi sesuatu penuh dengan kesabaran. Karena ketika ada masalah itu,
Karena dia mempunyai keyakinan, maka jika tidak tercapai, dia tetap sabar karena ada janji, ada kesabaran dalam suatu keyakinan itu. Agama itu membuat kita beriman. Agama itu membuat kita percaya kepada apa yang kita sembah, muliakan. Dan kita mengikuti setiap apa yang dikatakan di dalam setiap keyakinan itu. Maka agama itu sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Ketika ada orang yang berkata juga mengatakan dia beragama tapi tidak melakukan, itu sama sekali bohong. Itu sama sekali agama hanya statusnya mempunyai agama tapi tidak melakukan perintah-perintah yang ada di dalam suatu agama tersebut. Sedangkan menurut pengalaman saya dari cerita-cerita orang tua, ketika ada orang misionaris datang ke suatu pulau yang tidak mempunyai agama, keyakinan orang-orang pulau itu, contohnya di Pulau Nias, tidak mempunyai agama dulunya, datang misionaris. Mereka melakukan pengajaran Injil itu tidak mudah, karena orang-orang zaman dahulu itu hanya ritual-ritual yang mereka lakukan secara duniawi. Mereka mempunyai ilmu-ilmu hitam. Jadi tugas mereka adalah menyebarkan suatu agama dengan di dalamnya ada suatu keyakinan, sehingga mereka tidak takut apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan terhadap mereka tetap percaya kepada suatu keyakinan yang ada di dalam agama itu, sehingga mereka terjaga, terlindungi dari setiap mara bahaya, dan membuat orang-orang tersebut, orang-orang Nias, bertobat dan mempunyai keyakinan yang namanya agama Kristen dan juga ada agama Katolik. Itu adalah perjalanan mengapa ada agama Kristen di Pulau Nias. Sebelumnya mereka tidak punya agama dan sering marah atau berkelahi atau berprasangka buruk terhadap sesamanya atau mempunyai ilmu-ilmu itu. Jadi setelah mereka mempunyai agama, mereka berbalik kepada yang namanya suatu keyakinan dalam agama itu, sehingga mempunyai kedamaian, karena agama itu mengajarkan kedamaian, kesabaran, kasih juga. Demikianlah tugas pendidikan agama Kristen saya ini. Saya dari kelas 15 7B07. Nama saya Samprilianus Zaluku. Terima kasih.